masyarakat Indonesia itu sebetulnya budayanya adalah budaya menonton. Kalau menurut saya budayanya menonton. Bukan mendengar, membaca ya? Bukan membaca. Membaca itu agak banyak sih orang yang suka membaca, tapi pada dasarnya Indonesia itu lebih senang melihat visual dibandingkan harus membaca dulu. Intinya kita harus tahu dulu nih batasannya, teori film teh kumaha sih gitu. Secara kalau sekolahan kan gitu ya. Bukan hanya sekedar praktikalnya saja, tapi kita harus memahami konsepsi film itu seperti apa. Oke. Baik penggunaan alatnya dan segala macam ya, mau tidak mau ya kita harus menyentuh sekolahan dulu. Sekolah film intinya gitu kan. Tapi kalau misalkan kita tidak sekolah film, ya kita harus belajar, harus mau menggali keilmuan tentang film itu sendiri. Harus banyak belajar dan harus banyak bertanya intinya. Iya, intinya mah sekarang YouTube udah ada ya. Silahkan teman-teman cari di YouTube. Oke teman-teman, to the point aja. Kang, saya mau tanya nih, film apa yang kira-kira bakalan laku kalau saya buat sekarang? Kayaknya nih film yang genrenya lebih mempunyai karakter-karakter unsur budaya yang lebih diangkat. Budaya yang lebih diangkat. Iya, karakter budayanya ya budayanya. Nanti pengembangannya terserah, bebas. Genrenya apa? Genrenya apa aja. Tapi karakter budayanya itu yang harus muncul. Kenapa harus pakai budaya? Karena konteksnya bahwa film itu tidak lepas dari permasalahan cikal bakalnya kan dari budaya. Bahwa film itu adalah berawal akar dasarnya itu kan budaya sendiri. Oke. Kalau saya berpikirnya seperti itu. Karena walaupun budaya itu kan sangat lebar ya konteksnya, bisa tradisi, bisa budaya populer dan segala macam. Tapi titik dasarnya bahwa film itu berakar dari konteks Kebudayaan. Tapi perihal genrenya itu ya, genrenya itu apapun itu. Apapun genrenya. Genrenya apapun itu. Jadi kalau misalnya aku mengangkat film horor ya, genrenya horor tapi memang menyentuh budaya ya. Dibalut dengan konteks budaya, apalagi budaya lokal nih. Apalagi budaya lokal. Iya, budaya apalagi lokal. hantu-hantu Indonesia ini lebih variatif dari hantu barat ya. Kemungkinan besar ya. Kayaknya variatifnya ya sangat banyak sekali ya. Iya, karakter betul. Hantu yang ada di Indonesia khususnya kalau kita mau ngangkat genre horor ya. Oke. Mungkin di luar negeri hanya identik dengan Dracula. Ya. Di Indonesia, wah, Dracula mah kalah. Sementara kan di Indonesia nggak ada ya. Nggak ada konteks Dracula sebetulnya. Ya, betul, tapi betul. sebetulnya ada sih. Ada ya. Konteks yang kalau kita ngomongin hantu tuh ya konteksnya pasti ada ciri khas tersendiri Ya. sebetulnya ya. Betul. Bukan hanya sekedar pocong atau lepet lah istilah namanya, Setan lemper setan lemper lah atau apa. Tapi kan masih banyak ya konten-konten yang lainnya yang berhubungan dengan mitologi yang bisa diangkat karena kaitannya dengan mitos kan. Ya, betul, Indonesia betul. kuat sekali dengan mitosnya sebetulnya. Tapi sayang, saya belum pernah nonton film Indonesia yang mengungkap mitos yang sangat kuat, yang bagus gitu. Sebetulnya ada sih ya, sebetulnya ada. Tetapi kemungkinan besar kalau kita melihat bahwa belum melihat, misalkan Kang Adam belum melihat nih film Indonesia yang mengangkat mitos yang cukup kuat sebetulnya. Sebetulnya ada yang mengangkat itu, tetapi kalau kita mau membuat si film yang unsur karakter mitosnya yang kuat, ya risetnya harus lebih kuat lagi. Permasalahan terbesar kan baliknya terhadap riset ya. Membuat film itu kan bukan hanya sekedar menuangkan gagasan dari hasil pemikiran dari mimpi atau apapun itu. Iya. Bisa aja sih itu diangkat. Tetapi yang lebih realistisnya ya berdasarkan konteks risetnya tadi. Kalau risetnya kuat ya pemahaman itu bisa lebih enak buat diangkat. Lebih keren ya. Lebih keren. Seperti misalnya film-film yang berdasarkan buku novel. Oke. Kan novel itu pasti berdasarkan riset yang luar biasa ya. Iya. Nah lalu diangkat ke layar lebar. Misalnya
tenggelamnya kapal Van der Sar. Van der Wijk ya? Van der Wijk. Tenggelamnya kapal Van der Wijk Van der itu Wijk. dari novel ya. Novel. Dan novel itu mungkin selain dari kejadian nyata, saya nggak tahu juga ya, saya belum pernah baca. Mungkin dari riset yang sangat mendalam kan. Risetnya harus mendalam. Di saat hari tersebut, hari apa, maksudnya kondisinya seperti apa, itu pasti pakai riset yang mendalam. Betul. Didalami lagi dengan film set yang luar biasa. Lebih tepatnya sih sebetulnya bahwa pendalaman riset dari pembuatan film itu sendiri sebetulnya kan nantinya akan diadopsi ya, diadaptasi lah itu, Diadaptasi. atau bisa juga direkonstruksi kembali. Oke. Direkonstruksi ketika risetnya apa dulu nih, kita mau ngomongin apa, kayak tadi misalkan kita menyentuh permasalahan ranah mitologi aja ya, Iya. kita mengambil kasusnya misalkan contoh dari waktu misalnya, kita ngomongin permasalahan kala aja. Kala itu kan ngomongin waktu ya. Iya. Terus kalau di masyarakat Sunda mah ya istilahnya sande kala, ya kan? Iya. Sande kala adalah simbolnya waktu. Iya. Nah, berarti kita mau menerjemahkan konteks itu berdasarkan riset dulu. Apa sih sande kala? Apakah ada mitologinya dengan permasalahan horor atau tidak? Atau konteks kata tadi hanya sebatas simbol-simbol komunikasi yang ada di wilayah masyarakat sekitar saja. Oke. Jadi memang harus dikaji ya sebelum kita bikin film tuh, risetnya harus benar-benar mendalam. Kalau menurut saya sih seperti itu, Tapi karena mungkin nggak film tanpa riset tapi laku. bisa jadi sebetulnya. Bisa jadi sebetulnya kalau misalkan film tanpa riset bisa laku. Iya. Mungkin saja. Balik lagi itu mah balik terhadap hoki ya. Hoki ya. Balik lagi terhadap hoki sebenarnya mah. Kita bikin film seadanya, tapi tiba-tiba film tersebut booming Iya. dan laku. Laku. Tapi secara konsepsi cerita sederhana misalkan, Iya. konsepsinya sederhana, Nggak rumit. tidak rumit, tapi didukung dengan teknologi yang baik. Iya, atau pemain yang terkenal. Pemainnya bagus. Itu kan bisa membuat si film itu jadi naik ya. Oke. Jadi levelnya jadi wah oke nih. Walaupun segmentasi alur ceritanya tidak sesuai dengan konteks riset yang ada. Gitu. Itu menarik sebetulnya. Risetnya lemah gitu ya. Ya, intinya di sana. Tapi kebanyakan orang-orang yang membuat film, sineas-sineas yang membuat film itu pasti tidak lepas dari yang namanya riset. Ada pasti riset. Harus ada riset. Sedikit apapun pasti ada riset. Nggak mungkin nggak ada riset. Betul. Kayak misalnya kita sama-sama tahu ya bahwa ada rekor katanya film Agak Lain itu mengalahkan film Avenger di bioskop. Yang kalau saya nonton, kayaknya risetnya nggak dalam-dalam amat gitu ya. Cuman riset tentang pasar malam seperti apa sih, kegiatan lokal seperti apa sih. Tapi memang karena didukung dengan pemain yang mungkin lagi vibes bagus ya, naik daun dan lain-lain, dan juga genrenya itu komedi, yang membuat saya rasa risetnya nggak terlalu dalam, tapi filmnya laku parah. Ya akhirnya itu balik ke, kalau saya berpikirnya sistem ekonominya bagus tuh. Iya. Sistem target pasarnya tepat. Jadi target audiens yang disasarnya itu sangat tepat sekali. Cocok ya. Berdasarkan konteks ekonomi, karena balik lagi terhadap masyarakat Indonesia ya. Masyarakat Indonesia sendiri dia senangnya terhadap film apa nih yang lagi rame. Oke, Genrenya apa gitu kan. kalau masyarakat Indonesia ini menurut saya pribadi ya, koreksi jika saya salah. Pokoknya setiap genre itu harus ada komedinya. Horor ada komedinya, gitu ya. Action harus ada komedinya, gitu kan. Apalagi komedi harus kenal komedinya. Yang penting ada hiburannya. Yang penting kan hiburannya, karena permasalahannya apa? Masyarakat Indonesia itu sebetulnya budayanya adalah budaya menonton. Kalau menurut saya budayanya menonton, Bukan mendengar membaca ya. bukan membaca. Membaca itu agak banyak sih orang yang suka membaca, tapi Iya. tapi pada dasarnya Indonesia itu lebih senang melihat visual dibandingkan harus membaca dulu. Ya, atau mohon maaf jika saya kasar ya, kita masuk ke kalangan segmentasi masyarakat. Masyarakat menengah ke bawah dan masyarakat menengah ke atas. Kalau membaca mungkin rata-rata menengah ke atas. Sedangkan menengah ke bawah pasti visual, nonton. Ya, Yang kita tahu sama-sama ya, mungkin zaman dahulu kala orang-orang menengah ke atas itu belajar ke luar negeri ya, banyak membaca, dan orang Indonesia yang menengah ke bawah itu nonton. tapi kemungkinan besar sekarang bisa terbalik juga. Bisa terbalik juga. Bisa terbalik juga.
Karena kan sekarang semua sudah serba mudah ya, serba Iya. akses digitalnya serba enak. Kita lebih dimanjakan dengan sistem visual dan segala macam. Akhirnya budaya menonton itu di dua kalangan ini akan lebih meningkat lagi sebetulnya. Jadi baik kalangan menengah ke bawah maupun menengah ke atas Hobinya pasti menonton. pasti nonton. Pasti berdasarkan konteks kita melihat di lapangan dengan maraknya teknologi film Indonesia sekarang, terus majunya film Indonesia sekarang, akhirnya target audiens pasar buat menyasar para penonton ini akhirnya mau nih berbondong-bondong datang ke bioskop dengan cara ya menyisihkan uang buat menabung mungkin atau menyisihkan dari kebutuhan primer yang lain disisihkan buat pergi ke bioskop nonton. Karena nonton sekarang relatif lebih murah ya. Boleh dikatakan bagi sebagian orang bisa dikatakan menonton itu relatif lebih murah, tapi tidak semua orang, tidak semua kalangan bisa mengatakan itu. Balik lagi terhadap kalangan mana dulu nih yang bisa mengatakan bahwa menonton itu murah. Oke, karena 35.000 itu setara dengan 2 bungkus nasi padang. Bisa dikatakan seperti itu. Oke, dan lagi kita nggak boleh bawa makanan dan minuman dari luar ya. Belum jajannya. Oke, sebelum kita lanjut nih, Akangnya siapa dan dari mana? Oke, pertanyaannya menarik sekali ya. Saya tuh berasal dari mana? Ya intinya mah ciptaan Gusti Allah mereka. Oke, saya itu salah satu pengajar di Fakultas Ilmu Seni dan Sastra Universitas Pasundan Bandung. Universitas Pasundan Bandung. Ya, kebetulan saya mengajar di mata kuliah fotografi desain, terus audio visual dan mengajar juga di editing film. Jadi di 2 jurusan nih, jurusan desain komunikasi visual dan jurusan fotografi. Dan juga jurusan fotografi. Betul. Wow, ternyata saya punya narasumber yang tepat untuk bahas film. Oke, Kang, dengan Kang Diki, Dengan Diki sebetulnya. Kang Diki. Kang Diki ya, oke, dengan Kang Diki nih. Oke, Kang Diki, kembali nih ya. Tadi kita bahas bahwa mau bikin film apa nih kira-kira Kang Diki? Film yang mengangkat budaya. Nah, jadi disebut juga oleh Kang Diki bahwa budaya menonton itu adalah budaya orang Indonesia. Tapi saya mau tanya sekarang, budaya membayar untuk tontonan itu budaya kita? Oke. Sebenarnya ini pertanyaan yang boleh dikatakan jebakan aneh ya sebetulnya. Apakah Indonesia itu bagian budaya membayar atau tidak? Bayar membayar sih sebetulnya kalau bisa dikatakan ya konteks budaya juga sebenarnya. Kita harus mengeluarkan sedikit dana buat menikmati hiburan atau konten visual yang baik atau misalkan musik atau apapun itu, bukan hanya dari segi tontonan saja. Ya mau tidak mau kalau kita pengen menikmati sesuatu yang nikmat, ya harus membayar kan, intinya itu. Tapi tidak tahu ya, mohon maaf, Robert Downey Jr. itu pernah bilang saya nggak mau ke Indonesia waktu dia di film Avengers. Karena apa? Karena Indonesia itu merupakan negara pembajak terbesar film. Ya, sebetulnya bajak membajak beda, bukan hanya di Indonesia ya, bukan hanya di Indonesia, mungkin di negara-negara lain juga ada. Tapi ya kalau dikatakan dulu pembajak terbesar, bisa dikatakan iya dengan menonton hasil bajakan. Tapi yang saya rasakan itu sangat berbeda ketika kita menonton, datang ke bioskop dengan menonton film bajakan di rumah. Sangat berbeda sekali. Kita tidak bisa merasakan atmosfer yang benar gitu dengan menonton film bajakan, walaupun itu hanya sekedar menikmati di ruang layar kecil saja, dan kita tidak bisa menikmati atmosfer itu. Nah, kalau dikatakan bajakan terbesarnya nyamarin udah ramenya sejak itu, cek sudah nama bisa dikatakan pembajak, tapi ya pada dasarnya sih ya ayo nggak bajak gitu. Ada aja. Pasti ada ya. Pasti ada. Tapi ya yang saya rasakan sebaiknya ketika kita menikmati tayangan audio visual biar enak, ya sebaiknya kita ada yang nonton.
Jadi lebih baik ketika ada film baru muncul, dengan cara nonton di bioskop kita dapatkan vibes yang berbeda dan bisa langsung kita membantu film. Membantu industri filmnya itu sendiri akan lebih maju sebetulnya. Oke, tapi kan ini sebuah pertanyaan agak jebak ya. Yang kita bantu orang Indonesia semua ya. Iya, sebetulnya kan permasalahannya ya balik lagi, ini kan kita balik terhadap hukum ekonomi ya. Kita bicaranya hukum ekonomi misalnya. Di mana kita membuat satu karya film, pasti kan ada budget yang dikeluarkan cukup besar. Tuh. Mau tidak mau, kenapa sih akhirnya harus ditayangkan di Twitter dan kita harus berbayar ya minimal cost itu bisa kembali gitu. Betul. Karena kan sama halnya kita menjual satu produk makanan. Kita menjual satu produk makanan, intinya apakah makanan itu akan bisa laku atau tidak, gitu kan? Balik lagi ke sana karena bisnisnya udah kita ngomongin segmen pasarnya seperti apa gitu. Balik lagi ke segmen pasar. Oke. Yang kita ketahui kan segmen pasar film di Indonesia itu memang dikuasai oleh beberapa orang ya. Ya kita geng-gengnya teman-teman dari India gitu ya dan lain-lain ya. Ya kita tahu sama-sama ya. Nah, untuk industri pasar film kecil ya atau indie movie itu gimana? Oke. Menarik. Oke ya. Jika kita berpikir, saya pun pernah membuat satu film indie, bikin film ini, tapi saya berpikir bahwa ya dijual kemana film sudah kan mau dipasarkan kemana nih film. Akhirnya saya berpikir kayaknya ini nggak mungkin nih buat kita jual, karena kan balik lagi terhadap mendukung nggak equipment yang digunakan buat kita itu kan balik ke sana. Alatnya mendukung atau tidak. Yang keduanya secara teknikal juga kita harus berpikir ke arah sana. Teknikalnya mumpuni atau enggak nih buat kebutuhan indie movie. Tapi tidak semua bahwa film indie itu mempunyai kualitas yang jelek. Banyak film indie yang mempunyai kualitas yang baik, tapi segmen pasarnya yang belum ada. Gitu kan, mau dijualnya kemana? Akhirnya, sayang banget ya. Akhirnya film-film indie itu hanya bisa kita pakai buat kebutuhan festival. Kita ikutin dulu nih festival. Nanti ketika misalkan awalnya dari situ, pasti ada produser yang akan tertarik buat suruh bikin film apa nih. Oke. Nah akhirnya ya. Iya. Jadi kan akhirnya si konteks film ini itu dijadikan sebuah showreel-nya mereka. Buat menjadikan satu batu loncatan buat naik level lah gitu ya. Naik level lagi. Tapi kalau berpikir buat pasarnya memang ya agak susah ya. Kita berpikir agak susah. Tapi nggak tahu ya, mungkin buat kedepannya siapa tahu ada festival film indie. Festival film ini pasti banyak. Banyak Festival film ini banyak. Tapi kalau di Indonesia sendiri masih minim. Kalau di luar sih pasti banyak. Tapi ya balik lagi. Ketika akan mengikutkan festival di luar, kan pasti ada kos lagi nih yang harus dibayarkan. Nah, itu kan balik lagi ke admission cost ya. Admission cost-nya kan harus jelas gitu kan maksudnya. Ya, di festival film Cannes saja kalau nggak salah admission fee-nya itu sekitar $60 itu cuma buat register. Ya, berarti kalau lebih sekitar 1 jutaan ya buat register. Tapi itu registernya itu kita ngadu apa ya, rata-rata Mas. Kalau diterima kita dikabarin, kalau nggak diterima nggak ada kabar. Ya, minimal kan setidaknya ketika kita daftar, minimal bisa accepted dulu lah gitu kan, atau tidak ada namanya terdaftar di sana. Itu udah satu keuntungan besar sebetulnya. Pernah daftar di situ. Minimal daftar dulu deh. Nanti permasalahan kan sangat banyak, ini kan bukan pesertanya bukan dari satu negara saja. Bukan dari Prancis saja ya. Iya, tapi dari beberapa negara itu kan mengirim ke sana beberapa film indie misalkan, film-film pendek. Ya kita harus berani bersaing di situ, makanya kualitasnya harus kita pikirin juga. Kita jaga ya. Harus tetap berpikir terhadap kualitas filmnya juga yang harus kita pikirin gitu. Oke, Kang. Ini buat teman-teman ya. Kasih tips dong
teman-teman yang pengen jadi kru film itu langkah pertamanya apa? Ya intinya mereka punya serial dulu deh, atau pernah merasakan membuat film dulu. Kalau menurut saya, Caranya gimana? Nggak punya pengalaman kan? ya harus dicoba lah. Makanya kalau nggak punya pengalaman, kalau nggak dicoba nggak akan punya pengalaman buat bikin film tuh. Kalau kita nggak punya tidak berani berkarya, ya kita tidak bisa membuat film. Coba aja dulu ya. Coba dulu buat membuat film sesederhana mungkin, itu dijadikan satu karyanya atau dijadikan satu serialnya, ya nantinya harus ada keberanian buat magang ke industri. Emang ada industri yang terima anak-anak magang kayak gitu kan? Banyak industri film yang nerima magang anak-anak film itu banyak yang baik, tapi ya kita pun harus ekstra sabar ya. Maksudnya ekstra sabar tuh nggak mungkin kita langsung apply sekarang tiba-tiba langsung diajak jadi kru. Semuanya ya akhirnya balik lagi juga terhadap hokinya kita. Apakah kita pas apply bisa langsung diterima atau tidak, itu banyak sekali yang seperti itu. Oke, Kang, mending jadi kru atau mending jadi talent? Kalau saya sih berpikirnya, kalau saya sendiri, saya mendingan jadi kru. Jadi kru. Saya mending jadi kru karena emang basicnya kan kekuatannya ada di sana sebetulnya. Kalau jadi talent nggak mungkin lah kayaknya ya. Kalau jadi talent mukanya pas-pasan juga gitu kan. Tapi kan dulu lebih kenceng jadi talent kan? Itu balik lagi lah. Itu mah tergantung balik kehidupannya, apakah cukup atau tidaknya, balik lagi terhadap individualnya ya. Permasalahan jadi talent atau jadi kru. Oke Kak, tadi ya kita ngomong misalnya bagaimana cara kita masuk ke industri film. Misalnya, ini kita kasih tips buat teman-teman ya. Misalnya saya itu memang suka perkabelan, ya anggaplah saya itu suka lampu, udah fokusnya di lampu gitu ya. Jangan sampai kamu suka lampu tapi fokus di suara. Ikut aja aku main penting jadi kru, jadi tukang pegang boom lah, apalah gitu ya. Jadi cuma bawa sunbag atau apa gitu. Sedangkan saya tuh senang banget di lighting. Kita harus menjurus harus menjalur atau gimana? Kalau saran saya sih sebetulnya kita sebaiknya punya tadi idealismenya kita ada di mana sih. Misalkan kita suka di lighting, ya kita magangnya di situ loh. Karena kita bisa belajar banyak di sana. Walaupun ya basicnya nggak mungkin kita langsung ngangkat lampu atau apa, pasti kita akan melihat dulu kinerjanya seperti apa. Kita harus ngangkat apa, sandbagnya dulu misalkan. Ya itu adalah satu proses pembelajaran yang emang harus kita lalui ya. Karena film itu ya tadi, kenapa sih kita tidak boleh langsung megang gear, alat atau apa, itu alat yang mahal. Kalau kita tidak mengetahui secara fundamental cara kerjanya, SOP-nya, ya itu bablas. Industri kan akan istilahnya akan rugi lebih besar. Menghitung kos lah ya. Iya, gitu kan secara tidak. Makanya pelajari dulu ketika kita magang, kita kekuatannya ada di mana. Jadi pahami dari kamu dulu, kamu lebih suka di mana? Lebih suka di mana? Tapi kalau pengen mempelajari keseluruhan, saran saya masuk ke produksian. Di tim produksi dulu, kita bisa di tim produksi kita bisa belajar banyak nih, mengetahui dulu seluk-beluknya seperti apa. Nanti setelah itu kita baru segmentasi kita adanya di mana, baru kita masuk ke ranah yang lain. Oke. Atau mungkin kuliah ya, masuk universitas bidang film itu bisa menjadi sebuah shortcut buat teman-teman yang mau terjun ke industri film lebih fokus lagi. Itu tepatnya lebih bagus betul. Ketika kita kan gini, ketika kita membuat pengen jadi kru atau pengen jadi apa, intinya kita harus tahu dulu nih batasannya, teori film teh kumaha sih gitu. Secara kalau sekolahan kan gitu ya, bukan hanya sekedar praktikalnya saja, tapi kita harus memahami konsepsi film itu seperti apa. Baik penggunaan alatnya dan segala macam, ya mau tidak mau ya kita harus menyentuh sekolahan dulu, sekolah film intinya gitu kan. Tapi kalau misalkan kita tidak sekolah film, ya kita harus belajar, harus mau menggali keilmuan tentang film itu sendiri. Harus banyak belajar dan harus banyak bertanya intinya. Intinya mah sekarang YouTube udah ada ya, silahkan teman-teman cari di YouTube ya. Itu bisa jadi bahan pembelajaran ya. Bisa jadi bahan pembelajaran, tapi ya kita harus tahu juga sih sebetulnya istilahnya babonnya di mana gitu.
Babona. Iya, babon itu adalah kitab utamanya apa gitu. Oh. Karena kan kalau belajar di YouTube juga itu kan kadang menjadi salah kaprah bisa jadi. Tidak semua informasi juga benar. Tidak, informasinya juga tidak ada, kadang ada yang tepat, kadang ada yang kurang, makanya harus dikoreksi berdasarkan teori-teori yang ada di buku. Sebaiknya kita mempelajarinya tadi. Dari orang yang sudah berpengalaman. Satu, orang yang berpengalaman dan rajin-rajin membaca buku film sebetulnya kalau mau. Gitu. Sisanya tinggal dipraktekkan gitu. Dan banyak nanya. Intinya banyak nanya. Oke. Kang, kita kembali ke industri film lagi. Kang. Oke. Di tahun 2025 ini katanya industri film itu lagi high peak banget, di mana ada 80 juta penonton yang nonton ke bioskop, baik itu ke bioskop 21, CGV atau bioskop-bioskop lainnya. Yang kita tahu kan banyak kayak bioskop-bioskop lain, ada Cinepolis dan lain-lain. Totalnya 80 juta penonton di tahun 2025, dan ini dianggap sebagai peaknya, angka terbesar. Angka terbesar kayaknya. Ya. Tapi kan kalau dilihat penduduk kita itu kan nonton pasti 2-3 kali ya, gitu ya. Dalam 1 tahun ya ada 2-3 film. Artinya mungkin secara tidak langsung ada 20 juta penonton aktif kan. Dari 280 juta masyarakat Indonesia cuma ada 20 juta. Kita anggap bagi 4 ya, satu orang tuh nonton 4 film per tahun. Berarti kurang lebih ada 20 juta orang aktif nonton film. Kecil gitu. Oke. Kita kalau melihat dari data statistik ya, kita ngomongin data statistiknya sekitar 80 juta penonton ya, 80 juta penonton. Sementara yang aktifnya tadi adalah 20 juta. Kita anggap ya, berasumsinya 20 juta. Yang 20 juta itu adalah, kalau saya berpikir, itu bagian dari konteks budaya. Konteks budayanya sendiri adalah, makanya ada yang dinamakan dengan budaya populernya seperti apa. Budaya populer buat menonton film dan lifestyle-nya kayak gimana. Oke. Jadi dari 20 juta penonton itu yang mempunyai gaya hidupnya dan lebih senang dia ada di ranah sana. Nonton film di bioskop. Nonton film di bioskop. Artinya nonton film di bioskop itu masih kecil. Kalau melihat dari data statistik itu masih kecil kalau buat seukuran Indonesia. Ya. Tapi kalau buat seukuran industri film mungkin itu cukup besar ya. Oke. Bisa dikatakan ya setidaknya makanya film-film Indonesia terus berkembang dengan didukung oleh 20 juta penonton itu setidaknya sudah ada geliatnya, udah kelihatan bahwa industri filmnya sudah mulai berkembang. Karena emang berkembang banget sekarang industri filmnya dengan banyak film-film yang dibikin dan bukan hanya disuguhkan buat kebutuhan bioskop saja, tapi buat kebutuhan media sosial yang lain, platform media sosial yang lain pun itu banyak. Gitu kan? Tapi mungkin nggak sih OTT itu membunuh bioskop? Saya rasa sih tidak ya. Jadi kan kita tahu ya bahwa ada beberapa film itu yang original by salah satu OTT, yaitu Netflix, Apple, HBO dan lainnya yang memang mereka primer di sana. Ya. Nah, hal ini sebenarnya membunuh bioskop enggak? Nah, kalau misalkan kita melihat apakah itu membunuh bioskop atau tidak, ya tadi saya bilang itu belum tentu membunuh bioskop karena bioskop itu udah punya standar sendiri. Oh iya. Segmentasinya udah jelas kan ya. Intinya kamu nonton di TV itu paling maksimal mungkin ya 52 inch ya, ya segitu. Iya, intinya kan rata-rata di rumahan itu kan tayangan TV yang paling besar berapa inch sih? Ya mungkin segitu lah ya, 52-an. 52 ya paling besar ya. Kita lihat lagi persegmentasinya ya. Pasarnya kalangannya mana dulu? Yang 52 ini pasti kalangan menengah ke atas aku. Iya, pasti ya. Gitu kan? Dan mereka rata-rata nggak nonton TV. Nggak nonton TV. Sangat jarang nonton TV. Dan kemungkinan besar mereka istilahnya healingnya hiburannya ke bioskop pasti. Nonton bioskop Karena udah punya segmentasi pasarnya, sudah punya target audiensnya ya. Betul. Makanya setiap production house itu punya istilahnya target audiensnya yang akan mereka sasar. Berapa persen nih yang akan nonton ke bioskop dan berapa persen yang akan nonton di rumah. Itu udah ada hitungannya lah. Kita hitung Netflix ya. Netflix itu rata-rata mungkin ya sekitar 65.000 per bulan. Dan 65.000 per bulan terus sampai
100.000 ya, kita bisa nonton banyak film. Sedangkan di bioskop 35.000 satu film. 35.000 satu film, betul. Tapi apa yang membedakannya? Ketika kita nonton di Netflix, kita tidak mungkin fokus pada, anggaplah fokus terhadap ceritanya ya. Iya. Karena misalkan lagi nonton, tiba-tiba ada telepon berbunyi atau misalkan mesin air bunyi, apalagi manasin kopi atau apa gitu kan, taekwondo bunyi kan, pasti kita teralihkan nih fokusnya akhirnya ya. Sedangkan kalau di bioskop pasti kita matiin handphone-nya. Kalau di bioskop pasti handphone mati, kita fokus terhadap cerita dan segala macam. Ya akhirnya kan budaya tontonan itu udah jelas. Iya, betul. Segmentasinya gitu kan. Saya meyakini banget kalau misalnya kita nonton di bioskop, begitu keluar di bioskop itu kita seperti punya vibes yang berbeda. Satu punya vibe berbeda, dan yang keduanya setelah kita nonton ke bioskop, misalkan kita pergi berdua atau bertiga gitu, pasti setelah nonton dari bioskop itu kita akan bercerita ke teman kita atau ke rekan kita, wah ini seru ya tadi ceritanya gini-gini, dan akhirnya terjalin lagi komunikasinya. Kalau dalam teori komunikasi itu kayak menurut Laswell lah ya istilahnya, itu kan pasti harus ada feedbacknya seperti apa, dan efeknya kayak gimana. Berarti efek yang bisa kita dapetin itu lebih besar. Betul. Itu kan itu ya kan yang membedakannya sebetulnya dibandingkan kita nonton di TV sendiri, bukannya tidak boleh nonton di TV sendiri, terus ya itu yang dirasakan buat diri sendiri. Kita tidak bisa berbagi. Kalau serial boleh lah ya di rumah ya. Sekarang nggak ada di bioskop di serial. Kita tidak bisa berbagi lah intinya ya. Iya. Oke, Kang. Mungkin nggak sih kalau misalnya kita buat festival film yang khusus warga lokal aja? Karena saya nih sering dengar curhatan teman-teman ya bahwa festival film Bandung itu yang menang tetap aja orang Jakarta. Ya toh. Kita sangat memungkinkan buat bikin sebuah festival film khususnya yang diperuntukkan buat kota Bandung sendiri dan umumnya buat Jawa Barat ya. Itu sangat memungkinkan. Tapi balik lagi, apakah industrinya film di Bandung khususnya buat film ini itu sudah banyak atau belum nih? Kita harus lihat segmentasinya juga nih seperti apa. Tapi kalau saya rasa itu sangat memungkinkan karena sekolah-sekolah film pun di Bandung sudah banyak. Nah, Kang, ini agak unik ya. Di Bandung tuh banyak banget sekolah film dan saya yakin banget bahwa di Jakarta itu banyak grup film orang Bandung juga. Ya, tapi kenapa produksi atau production house itu lebih banyak di Jakarta daripada di Bandung? Karena kan ya itu balik lagi kenapa production house banyaknya di ibu kota khususnya di Jakarta, karena kan itu pusat terbesar buat para apa boleh dikatakan para investor atau para penggerak bisnis. Itu roda kehidupannya mau tidak mau ada di pusat ya intinya kalau kita berbicara secara ekonomi. Kalau kita masuk ke ranah daerah, kemungkinan besar bukannya tidak mungkin saja ada, tapi peluangnya itu sendiri buat melebar itu sangat kecil. Iya. Makanya akhirnya teman-teman kru yang ada di Bandung pun pasti akan perginya ke Jakarta juga karena itu pusat industri terbesarnya gitu kan. Jadi sampai saat ini film itu masih menjadi industri sentral untuk Jakarta ya. Industri sentral di Jakarta. Contohnya di luar negeri pun misalkan contoh Hollywood misalnya. Sentralnya kan di sana kan. Di Hollywood. Iya, nggak mungkin lah di negara-negara kecil yang ada di Amerika, tapi larinya kan adanya pusatnya di sana. Betul. Pusat studionya ya. Pusat studionya. Tapi buat indie-indinya itu bisa dilakukan di mana saja. Oke. Jadi kan contohnya gini aja, ketika kita mau melebarkan sayap lebih berkembang, kita larinya ke pusat gitu. Iya. Tapi buat pengembangan kreativitas adanya di wilayahnya sendiri. Jadi hasilnya seleksinya ada di sana lah gitu. Oke. Kalau saya berpikirnya kayak gitu sih. Ini cukup unik ya, karena kita ini memang menjadikan film itu sebagai budaya. Kita menganggap bahwa nonton film itu sebagai relaksasi, hiburan, ya. Dan memang film itu sudah menjadi darah ya bagi kehidupan di masyarakat Indonesia. Kang, izin nih, mungkin terakhir dari Akang nih. Kira-kira menurut Akang peluang ke depan industri film, terutama film lokal, ya. Di sini film lokal itu bukan berarti film Indonesia ya, tapi film lokal yang benar-benar muatan lokal itu akan seperti apa ke depannya?
balik ya akhirnya sebetulnya muatan lokal sendiri itu bisa berkembang sebetulnya. Prediksi saya selama teman-teman yang ada di khususnya di ranah yang ada di teman-teman yang ada di lokalan ini nih itu mau berkolaborasi, mau tidak terlalu idealisme tentang produknya seperti apa gitu, tapi saya yakin bisa berkembang lebih pesat lagi. Karena mau tidak mau kan ada istilahnya kalau di dalam olahraga mah ada istilahnya mah talent scout-nya lah. Talent scout-nya yang buat ini berpotensi nih. Kita misalkan melihat dari wilayah lokal ini ada PH lokal tapi filmnya menarik nih. Mungkin nih kita biayain nih. Bisa jadi kayak gitu. Tapi konsekuensinya adalah dia harus berani membukakan dulu nih. Ikut festival, ikut apa baru bisa kelihatan. Kalau tidak seperti itu ya susah buat dibuka. Tapi ada yang pernah seperti itu? Ya? Ada? Banyak sebetulnya. Banyak ya? Banyak sebetulnya. Kita nggak tahu aja kan? Kita nggak tahu aja. Sebetulnya banyak sih teman-teman indie yang ikut festival banyak banget dan yang juara pun banyak banget. Oke. Kang, selama Akang ngajar, ada murid Akang nggak yang pernah punya prestasi sangat wow sampai Akang benar-benar serap? Ada beberapa sih ya, ada beberapa yang ikut, tapi akhirnya kan seleksi alam juga. Dari sekian misalkan dari 20 murid misalkan yang menonjol itu 1-2 orang buat filmnya naik, terus dia ikut istilahnya mah diikutkan sertakan festival dan dia menjadi juara juga ada. Ya itu yang menjadi minimal. Kalau saya berpikir minimal accepted helawe gitulah, dapat accepted dulu ya. Permasalahannya buat nantinya bersaingnya akhirnya kan ada pemilihan lagi dari para senior nih kayaknya cocok atau tidak gitu kan permasalahannya. Nanti ujungnya sebenarnya selera juri ya. Balik lagi sebetulnya film itu adalah ketika festival itu pasti peran juri sangat berperan banget terhadap kualitas film. Dan mau nggak mau selera mereka adalah menjadi acuan utama. Harusnya seperti itu. Kalau kita pengen ya kita harus tahu nih. Makanya kalau biasanya sih kalau di fotografi ya, bukan di film nih kita ngambil fotografinya dulu. Kita kalau mau ikut lomba kita lihat dulu nih jurinya siapa gitu. Jurinya siapa? Oh, kalau jurinya A, B, C gitu. Ini seleranya lebih ke ranah mana nih? Oh, ini jurinya senangnya black and white. Berarti kita kejar nih, tapi black and white-nya nanti tinggal pengembangan aja. Tinggal upgrading-nya. Oke, Kang Kiki, thank you banget Kang Kiki ya. Perbincangan kita nih kurang lebih sekitar 45 menit. Luar biasa banget ya. Banyak insight menarik dari Kang Kiki yang bisa teman-teman DPR Podcast dalami ya. Jadi buat teman-teman yang memang hobi film, senang nonton film, terus jangan putus. Betul. Karena nonton film itu bukan hanya bayar tiketnya saja, tapi bayangkan dengan 35.000 teman-teman bayar tiket itu ada industri bioskop yang hidup. Betul. Dan keduanya ada kru film ya. Jadi dari 15.000 itu ada sumbang sih buat kru film ya. Dan kru film itu nggak semuanya kaya raya teman-teman ya. Bukan hanya ada sutradara dan kameramen aja atau DOP, tapi banyak kru-kru lainnya yang memang ekonomi terangkat gara-gara film. Betul, karena emang mereka kan butuh dapurnya butuh ngebul juga ya, gitu kan. Ya. Nah, dengan 15.000 itu kita bisa berpartisipasi mendukung film lokal terutama ya. Jadi kalau misalnya ada film lokal, utamain nonton di bioskop ya. Karena dengan cara seperti itu kita telah meningkatkan industri film secara tidak langsung. Setuju ya Kang? Oke, setuju sih. Oke. Terima kasih teman-teman. Terus saksikan podcast DPR, Dewan Podcast Rakyat, di mana kita akan terus membahas hal-hal seru yang inspiratif yang tentunya bisa menambah wawasan buat teman-teman. Saya Adnan Sedugraha, host DPR, pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.